Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang anak-anakku sekalian. Khususnya kelas 10 SMA Negeri 1 Tamyang Layang. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Farida pada Mapel Bahasa Indonesia. Saya ingatkan kembali bahwa untuk pertama-tama kalian jangan lupa absen dulu di web belajar Sekolah Sayang. Baiklah anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya kita bersama-sama telah mempelajari tentang teks negosiasi, di mana teks negosiasi itu adalah percakapan tawar-menawar antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu terkait tentang teks biografi. Anak-anakku sekalian, silahkan menyimak penjelasan dari saya. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar untuk pengetahuan menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Sedangkan untuk psikomotornya menceritakan kembali si teks biografi baik tulisan maupun tulisan. Pada indikatornya ada 3.61 mengidentifikasi tentang pola biografi dan hal-hal yang patut diteladani dalam tokohnya. 3.6.2 mengidentifikasi tentang pola penyajian biografi. 3.6.3 mengidentifikasi peristiwa, baik itu perjalanan pendidikan, karir, perjuangan dalam biografi tokoh. Nah, 4.6.1 memverifikasi kesimpulan dari biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh dalam biografi. 4.6.2 memberikan komentar secara lisan atau tulisan terhadap hasil kerja teman atau kelompok lain. 4.6.3 mempresentasikan hasil verifikasi data tentang pola penyajian cerita ulang biografi dan hal-hal yang patut diteladani dari tokoh biografi. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian mengetahui lebih banyak tentang teks biografi, marilah kita bersama-sama menyimak contoh video biografi tokoh terkenal yang ada di Kabupaten Barito Timur, hasil karya kakak tingkat kalian pada tahun sebelumnya.
Baiklah anak-anak, itu tadi kalian sudah menyaksikan video biografi Bapak Khairul Anam yang menjadi tokoh yang terkenal di Kabupaten Banten Timur. Nah, begitulah teks biografi sebagai contoh untuk kalian hasil karya kakak tingkat kalian. Baik, untuk lebih mendalami apa itu teks biografi, marilah kita bersama-sama mengenalnya. Biografi berasal dari bahasa Yunani, bios yang memiliki arti hidup dan graphin yang berarti tulis. Biografi merupakan sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Jadi, kehidupan seseorang yang terkenal itu dibahas dalam sebuah teks dan ditulislah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan tokoh itu. Biografi singkat hanya menjelaskan tentang fakta-fakta dari kehidupan serta peran pentingnya saja. Sedangkan biografi panjang, dia meliputi informasi yang bersifat penting namun dikisahkan lebih detail dan dituliskan dengan gaya cerita yang baik. Jadi ada biografi yang singkat dan ada biografi yang panjang. Nah, biografi yang singkat ini dia fakta-fakta yang singkatnya saja. Kalau yang biografi panjang sekali lagi dia mengupas ceritanya lebih detail lagi ya. Kemudian biografi itu dapat bercerita mengenai kehidupan seorang tokoh yang penting atau terkenal, tetapi bisa juga yang tidak terkenal. Misal seperti Bapak Khairul Anam tadi, dia terkenal di Kabupaten Banten Timur. Namun di kabupaten lain, misalkan di Jawa, kemungkinan ada yang terkenal, ada yang mengenal, dan ada juga yang tidak. Biografi adalah suatu kisah atau keterangan dari perjalanan kehidupan seseorang yang bersumber dari subjek rekaan atau kisah nyata. Jadi, ada kisah nyata dari biografi seorang tokoh yang ditulis kembali oleh seorang penulis. Nah, subjeknya itu ternyata bisa ada rekaannya, tetapi lebih dominan kisah nyata atau faktanya. Tetap dalam penulisan biografinya, sang penulis bisa membuat dengan gaya bahasanya sendiri. Lanjut, apa itu ciri-ciri biografi? 1. Biografi memiliki struktur yang terdiri atas orientasi. Orientasi itu artinya perkenalan. Jadi di dalam teks itu ada perkenalan tokohnya, misalnya nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamatnya di mana. Nah, lalu yang kedua, strukturnya itu peristiwa atau masalahnya. Ternyata ada peristiwa atau masalah dalam kehidupan tokoh. Biasanya itu berada di tengah-tengah teksnya ya. Yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi ini berisikan tentang pesan dari penulis atau penutup dari teks biografinya. Maaf. Yang kedua, biografi memuat berdasarkan informasi fakta dan disajikan dalam bentuk narasi. Kita ketahui bahwa informasi fakta itu berarti berita atau cerita yang benar-benar terjadi yang kemudian dikemas dalam teks biografi dan disajikan dalam bentuk narasi. Kita ketahui bahwa teks narasi yaitu kalimat yang berisikan tentang cerita ya. Contohnya ada tempat peristiwa, ada waktu peristiwa. Nah, itu namanya dalam teks yang berbentuk narasi. Yang ketiga, faktualnya. Berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tokoh biografi itu dalam videonya Bapak Khairul Anam tadi ya, contohnya ya, pengalaman hidup dari dia lahir di mana, kemudian siapa nama orang tuanya, anak-anaknya siapa juga, kemudian dia bersekolah di mana, kemudian dia melanjutkan ke perguruan tinggi mana, akhirnya dia memiliki pengalaman hidup seperti misalnya hobi-hobinya itu. Nah,
Masa kerjanya di sebuah instansi itu berapa lama. Nah, itu adalah perjalanan atau cerita hidup dari tokoh. Selanjutnya, ternyata ini dia penjelasan tentang struktur biografi tadi ya, di mana struktur teks biografi diawali dengan orientasi, yaitu menjelaskan tentang pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi. Jadi pada videonya Bapak Khairul Anam tadi menjelaskan tentang perkenalan Bapak Khairul Anam, lahir di mana, kemudian dibesarkan oleh orang tua yang dimana pada umur masih SD ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi dia menjalani kehidupannya bersama seorang ibu dan dia merantau ke Kalimantan. Nah, lalu yang kedua peristiwanya. Peristiwa merupakan kejadian bagian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya memuat tentang masalah yang pernah dihadapi dalam mencapai tujuan serta cita-citanya. Hal-hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan yang pernah dialami tokoh juga diuraikan dalam bagian ini. Saya mengutip hal-hal yang mengagumkan dari Bapak Khairul Anam tadi ya, bahwa pada usianya yang cukup ini ya, bisa dibilang lah seusia 50-an itu ada orang yang sudah tidak sanggup lagi melakukan aktivitas atau hobi seperti trail. Wah, tapi seusia Pak Khairul Anam dia masih melakukan kegiatan itu. Itu artinya fisiknya masih menjamin ya. Nah, hal yang mengharukan dan mengesankan bisa ada di dalam peristiwa. Bahkan saat ini Pak Khairul Anam setahu saya memiliki hobi baru lagi, yaitu memancing. Nah, yang ketiga, reorientasi. Reorientasi ini merupakan bagian penutup yang berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Nah, dia boleh ada, boleh juga tidak ada. Kalimat apa yang ada di dalam teks yang merupakan pesan, kesan, atau pandangan penulis untuk tokoh yang ditulisnya dalam biografi. Itu dia struktur teks biografi. Ada 4 hal yang harus dicermati dalam teks biografi ya. Yang pertama, judul biografinya. Judul biografi itu biasanya merupakan tema dari, dia bukan tema tetapi mewakili dari temanya biasanya. Nah, berbeda dengan fiksi. Kalau fiksi kadang-kadang judulnya seperti ini tetapi isinya berbeda. Ternyata judulnya menggunakan bahasa kiasan. Tapi kalau untuk biografi, karena sifatnya itu relevan saja ya, jadi fakta, biasanya judulnya juga mewakili isi temanya. Yang kedua, hal yang menarik serta mengesankan dari tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, hal yang mengagumkan dan mengharukan yang muncul dalam kehidupan tokoh. Yang keempat, hal yang dapat dicontoh atau diteladani dari kehidupan tokoh. Nah, itu yang paling penting dalam teks biografi. Mengapa ada teks biografi dalam kehidupan kita? Karena pada dasarnya manusia itu dia tidak memiliki pengalaman pribadi, namun dia bisa mengutip pengalaman orang lain untuk dijadikan pedoman hidup, ya kan? Nah, seperti apa yang perlu diteladani dari Bapak Khairul Anam. Dia memiliki kecerdasan di mana dia bisa mengembangkan sebuah sekolah menjadi sekolah yang lebih maju. Karena kepemimpinannya membuat sekolah yang ada di Kabupaten Barito Timur itu maju. Nah, itu hal yang perlu diteladani ya. Di sini ada tokoh terkenal yang saya ngefans sama dia. Nah, seperti ini ada siapa namanya? Ayo. Nah, ini Jackie Chan. Dia adalah seorang aktor film, pemain film dari Cina.
karena dia jarang sekali memainkan peran itu dengan peran pengganti, dan atraksinya lumayan heroik ya. Yang saya suka dari dia ini karena dari film-filmnya dia mampu mengkolaborasikan film dari yang awalnya hanya film lokal saja yang ada di Cina. Akhirnya sekarang banyak sekali film-filmnya yang berkolaborasi dengan negara lain. Kemudian yang saya salut dari tokoh ini adalah dia awalnya hanya sebagai tokoh pinggiran atau figuran saja. Pada akhirnya dia menjadi tokoh utama. Dan pada akhirnya lagi dia selain menjadi tokoh utama juga menyutradarai berbagai macam film yang sudah mendunia. Nah, ini tokoh-tokoh lain yang juga terkenal. Itu siapa namanya? Pencipta atom ya. Nah, yang kedua itu ada Mario Teguh yang juga cukup terkenal. Dan yang terakhir adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar dikenal dalam prosa sastra Indonesia. Selain prosa juga ada puisinya ya, dengan judul Aku Ini Binatang Jalan. Nah, selanjutnya berdasarkan penjelasan tentang biografi, maka bacalah teks biografi berikut ini. Oke, di sini ada biografi Chairil Anwar. Chairil Anwar, Medan 26 Juli 1922. Itu adalah kelahirannya. Kemudian dia meninggal pada tahun 49 tanggal 28 April di Jakarta. Dia adalah penyair legendaris yang sering disalahpahami. Tidak sedikit orang yang menjulukinya sebagai penyair religius, antara lain karena sajak doa yang memang amat religius atau dikenal sebagai si binatang jalang. Dalam karyanya berjudul Aku, sebagai pelopor angkatan tahun 45 dan puisi modern Indonesia. Karya-karyanya berupa 70 puisi asli, 4 puisi saduran, 10 puisi terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Dilahirkan di Medan, Chairil Anwar merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Tulus, Weloes tulisannya ya, mantan Bupati Kabupaten Indragiri Riau, berasal dari Taem Baruah, 50 kota Sumatera Barat. Sedangkan ibunya Saleha berasal dari Situjuh, 50 kota. Dia masih punya pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Ini dia, Bapak Chairil Anwar. Selanjutnya, Chairil masuk sekolah Hollands Island School atau HIS, sekolah dasar untuk orang-orang pribumi waktu masa penjajahan Belanda. Pada usia 19 tahun setelah perceraian orang tuanya, Chairil pindah ke Jakarta bersama ibunya, di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun pendidikannya tak selesai, Chairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan dia mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama. Di masa dewasa, Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisan di majalah Nisan pada tahun 1942. Pada saat itu dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang dia tulis merujuk pada kematian. Ada hal lagi yang perlu diteladani dari dia ya. Chairil ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta jatuh cinta pada Sri Ayati, tetapi hingga akhir hayatnya Chairil itu tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Vitalitas puisi Chairil tidak pernah diimbangi dengan kondisi fisiknya yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semraut. Jadi sambil membuat puisi, dia tidak memikirkan kesehatan. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain yang dia kesampingkan kesehatannya karena fokus pada kegiatan yang dia hadapi.
Sebelum dia bisa menginjak usia 20 tahun, dia sudah kena sejumlah penyakit ya. Makanya Chairul Anwar itu membuat karya-karya puisinya yang bertema tentang kematian karena dia merasa bahwa kehidupannya itu tidak akan lama. Chairul Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TBC. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairul Anwar. Nah, yang patut diteladani juga ada satu. Pada saat Chairul Anwar mengajukan sebuah aspirasinya melalui kata-kata dan kalimat dalam sebuah bukunya, dia dipenjara. Nah, pada saat di penjara dia tetap masih menulis sastra-sastra ya. Jadi, meskipun dia di penjara, dia tetap berkarya. Nah, setelah kita mengamati teks tentang Chairul Anwar tadi, tentunya anak-anakku sekalian bisa menjawab soal latihan berikut ini ya. Siapakah nama tokoh dalam wacana biografi yang ada di dalam teks tadi ya? Bukan yang video Pak Khairul Anam tadi, bukan. Maksud saya yang tokoh teks sebelumnya yang baru saja saya paparkan tadi ya. Kemudian yang kedua, hal apa sajakah yang dapat diteladani dari tokoh tersebut? Nah, ini kemampuan menyimak kalian. Tadi saya sudah memberikan beberapa penjelasan apa-apa saja sih yang perlu diteladani dari Chairul Anwar. Yang ketiga, tentukanlah kalimat yang merujuk pada struktur orientasi perkenalannya, peristiwa atau kejadian yang penting pada tokoh Chairul Anwar, dan yang terakhir reorientasi penutupnya ya, atau pesan dan kesan dari penulis tentang tokoh-tokoh dalam biografi. Jawaban kalian akan dikirim ke Google Classroom seperti biasa, bisa dalam bentuk foto di mana kalian menulis jawaban kalian di dalam buku, kemudian bukunya kalian foto dan kalian kirim dalam bentuk foto. Nah, kalau dalam bentuk dokumen kalian bisa ketik ke dalam doc ya atau Word. Nah, kalian kirim saja ke Classroom. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan dari saya tentang teks biografi. Apabila ada hal-hal yang perlu kalian perjelas kembali atau ada yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung kepada saya. Terima kasih untuk waktunya untuk menyimak materi dari saya kali ini. Selamat pagi atau siang anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.